Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Syukur kehadiran Allah Jalla wal A'la yang telah memberikan kita amanah nafas, kesehatan dan kesempatan untuk menjalani hingga akhir hari-hari di akhir bulan yang mulia ini. Semoga Allah Ta'ala menerima semua ibadah kita selama bulan Ramadan yang mulia ini, dan semoga Allah Ta'ala menjaga keistiqomahan kita untuk tetap berada di ketaatan di atasnya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Saya cuma ingin berbagi cerita bahwa kemarin saya keluar untuk belanja. Jarang-jarang saya keluar sendiri untuk belanja. Kadang cuma nganter istri untuk belanja ke pasar, atau sesekali menemani mereka untuk belanja di supermarket atau pusat perbelanjaan. Kemarin saya pergi sendiri, membeli cuma beberapa item sayur dan buah yang bikin mungkin saya sedikit terkejut. Mungkin sekitar 5 atau 6 item yang saya beli: paprika, timun, wortel, apel. Kemudian saya beli udang setengah kilo buat anak saya, sama ya gitu aja. Cuma beberapa jenis sayur dan buah aja. Itu habis sekitar 200 ribuan. Sebuah angka yang cukup besar kalau untuk sebagian orang, dan remeh buat sebagian orang yang lain. Saya jadi teringat tentang mungkin sekitar 10-15an tahun silam, ketika saya masih kerja ikut orang, dan kemudian saya masih ikut bantu-bantu di pondok. Alhamdulillah, nilai 200 ribu itu sangat besar sekali. Bahkan tidak bisa saya dapatkan dalam waktu 1 pekan ketika saya masih kerja ikut orang. Di sini saya dari ketika saya belanja sendiri, saya itu berpikir, selama ini nafkah yang saya kasih ke para istri saya itu cukup atau enggak. Terkadang saya ngasihnya berkisar antara 500 sampai sejutaan lah satu pekan, untuk ukuran kota kecil di Indonesia. Satu kota kecil di Jawa Timur, di Kediri tepatnya. Sementara saya ada satu istri lain di Ponorogo. Jadi saya tuh berpikir, masa sih saya selama ini masih kurang, atau mungkin istri saya tuh kelewat, masya Allah, kelewat qanaah, hingga bisa berhemat dengan jumlah uang yang saya berikan. Memang terkadang saya sering berpesan kepada istri bahwa uang ini jangan hanya habis buat makan. Kanan kiri kita ada tetangga, kanan kiri kita ada saudara yang mungkin mereka juga butuh untuk kita bantu, butuh kita untuk berbagi. Yang butuh bukan mereka, kita yang butuh untuk berbagi kepada mereka. Dan selain itu, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, di mana banyak juga beberapa saudara kita yang mungkin sedang Allah uji dengan pemutusan hubungan kerja, atau jualannya sedang sepi, atau yang lain. Ya, semoga Allah Ta'ala melimpahkan kesabaran kepada kami dan kalian,
Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran dan balasan yang baik, dan kita bisa ridho dengan takdirnya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bukan saya ini mau pamer atau apa, enggak, sama sekali enggak. Ketika Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi saya untuk bisa menikah lebih dari satu istri, bukan berarti saya banyak harta, bukan berarti saya punya tahta, dan bukan berarti saya juga mempunyai kelebihan yang lain. Tidak, sama sekali tidak. Ketika banyak teman, banyak kenalan yang menanyakan bagaimana sih caranya bisa menikah lagi, saya nggak sekali dua kali nulis tentang bagaimana tips, bukan tips sih sebenarnya, kiat untuk Anda ketika Anda mempunyai niatan untuk menikah lagi. Selain meluruskan niat, sebagaimana perkataan seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri kalau nggak salah, atau Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, saya lupa, bahwa sesuatu hal yang harus terus-menerus diperbaharui adalah niat. Dikarenakan bahwa niat itu tempatnya di hati, dan sifat hati itu berbolak-balik. Jadi tidak ada yang paling melelahkan bagi seorang hamba kecuali untuk meluruskan niat hanya lillah. Karena segala sesuatu yang tidak lillah itu akan sia-sia. Yang pertama itu. Yang kedua, tarbiyah. Mentarbiyah diri sendiri, juga mentarbiyah keluarga, baik istri maupun keluarga besar. Yang ketiga, yang menjadi lelaki harus berani. Selain Anda berani mencari nafkah, bertanggung jawab, juga Anda harus berani menuntut ilmu lebih. Karena pernikahan, seperti kata orang-orang, bahwa pernikahan ini adalah ibadah paling panjang. Jadi karena sepanjang umur, sepanjang hidup, sepanjang hayat, maka dia butuh ilmu yang terus-menerus upgrade, bukan ilmu yang begitu-begitu saja. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa memahami wanita itu cukup, wanita itu ditindas, bukan bahasanya kasar, bukan ditindas. Wanita itu harus ditaklukkan. Tapi menaklukkan wanita itu tidak cukup pakai senjata, kawan. Atau sebagian orang mengatakan kalau kamu strong, dalam artian kamu kuat jima, wanita akan takluk. Anda salah. Wanita itu bisa dikatakan kalau laki-laki itu bukunya cuma butuh 100 halaman, kalau wanita itu bisa 10.000 halaman untuk memahaminya. Kembali, untuk memahami wanita itu bukan dengan logika, bukan dengan kekuatan, bukan dengan penindasan, tapi memahami wanita itu dengan hati. Itu yang harus kita pahami sebagai laki-laki. Bagaimana cara untuk memahami wanita, karena kelak kita ini pasti akan mempunyai pasangan hidup, mempunyai satu istri atau lebih. Itu hanya Allah yang tahu, dan tergantung bagaimana Anda husnudzon kepada Allah. Kemudian yang mungkin sering dilupakan oleh beberapa orang yang mempunyai niatan poligami adalah berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mungkin Anda berazam untuk berpoligami itu sudah lama. Anda tebar pesona kepada para wanita, Anda tumpuk harta, atau Anda kumpulkan tahta. Akan tetapi sungguh Allah Ta'ala tidak akan melihat itu. Wanita-wanita yang mungkin yang akan datang, yang mungkin bisa Anda beristri, nggak akan butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah cinta, yang mereka butuhkan adalah tanggung jawab,
Yang mereka butuhkan adalah iman Anda kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kuncinya, jaga khusnudzan Anda kepada Allah. Tuntutlah ilmu kepada orang yang benar, jangan kepada asal orang, karena tidak semua orang yang melakukan poligami itu berilmu. Karena ada yang poligaminya itu asal-asalan, asal bisa nikah lagi, asal bisa disebut lelaki sejati, asal bisa berbangga-bangga diri di hadapan kawan-kawannya. Bukan seperti itu. Karena sebaik-baiknya manusia itu bukan paling banyak hartanya, bukan paling tinggi tahtanya, bukan paling banyak wanitanya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bertakwa kepada Rabb-Nya. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.